Are you ready? Hi ID friends, welcome back to ID channel. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu. Bagi kita yang hidup di kota-kota besar, beraktivitas sampai malam hari merupakan hal yang lazim dijumpai. Sebagai contoh, kerja lembur, memiliki side job, mengerjakan tugas sekolah atau kuliah, sampai hangout bareng teman-teman. Hal-hal tersebut dapat membuat kita mengakhiri kegiatan sampai malam hari. Nah, karena kita baru selesai beraktivitas di malam hari, seringkali membuat waktu makan malam kita menjadi terlambat. Kita seringkali makan malam di atas jam 7 atau bahkan lebih. Selain itu, di beberapa negara, termasuk Indonesia, makan malam adalah suatu tradisi untuk bisa berkumpul bersama keluarga di meja makan, atau lesehan pun jadi. Biasanya, anggota keluarga membicarakan berbagai macam hal atau berbagi pengalaman yang telah dilalui seharian. Namun, terdapat informasi-informasi yang mengatakan bahwa makan malam terlambat dapat mengganggu kesehatan kita. Benarkah itu? Hari ini, kita akan membahas apakah benar bahwa aktivitas makan yang sejatinya memberikan tubuh kita energi itu berbahaya apabila dilakukan di waktu yang kurang tepat. Lalu, apa sih dampaknya dan kapan waktu terbaik untuk makan malam? Seperti yang kita tahu, makan dan minum merupakan aktivitas sehari-hari yang pasti dilakukan oleh makhluk hidup untuk memperoleh beragam jenis nutrisi penting agar dapat digunakan untuk beraktivitas. Contohnya adalah natrium, kalium, dan kalsium yang merupakan berbagai jenis mineral yang diperlukan oleh sel-sel otak untuk memproduksi impuls saraf yang berfungsi menghantarkan pesan di antara sel-sel saraf tersebut. Lalu, makanan tinggi protein dan karbohidrat juga diperlukan untuk memberikan asupan bagi otot kita. Namun, apakah kalian tahu ID Friends? Apabila ada waktu-waktu tertentu di mana kita tidak dianjurkan untuk makan. Berikut kita dengarkan sebuah informasi singkat yang disampaikan oleh Dr. Zaidul Akbar. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, dalam surat An-Naba itu waja'alna laila libasa. Jadi kami ciptakan malam untuk istirahat. Jadi kita belajar bahwa ternyata hormonnya manusia, teman-teman sekalian, itu bekerja sesuai dengan ritmenya matahari. Ya, matahari muncul, maka yang keluar hormon jenis simpatik. Ya, ketika matahari tenggelam, maka di situ disuruh istirahat sama Allah. Istirahat sama Allah. Allah suruh istirahat malam. Jadi malam bukan waktu yang tepat untuk makan. Dalam informasi tersebut, dijelaskan bahwa waktu yang tidak baik untuk makan adalah di malam hari, yaitu setelah jam 6 atau jam 7 malam. Bagaimana sains menjelaskan ini? Mari kita bedah bersama di Science Explains. Studi terbaru telah dilakukan oleh peneliti-peneliti Harvard Medical School atau HMS di Brigham and Women's Hospital mengenai dampak makan malam yang dapat meningkatkan rasa lapar dan resiko obesitas. Dalam studi yang dipublikasikan di jurnal Cell Metabolism tanggal 4 Oktober 2022, para peneliti menemukan ketika kita makan, maka dapat mempengaruhi pola pengeluaran energi, nafsu makan, dan jalur molekuler dalam jaringan adiposa, atau jaringan tempat penyimpanan asam lemak bebas setelah mendapatkan asupan makanan dan melepaskannya selama keadaan berpuasa untuk menjamin kecukupan energi bagi tubuh. Kami ingin menguji mekanisme yang dapat menjelaskan mengapa makan malam terlambat meningkatkan resiko obesitas. Jelas seorang penulis jurnal senior, sekaligus profesor kedokteran HMS dan direktur program kronobiologi medis divisi gangguan tidur dan sirkadian di Brigham and Women's Hospital, Prof. Frank Sher. Profesor tersebut mengatakan bahwa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh dirinya bersama tim menunjukkan makan malam terlambat dikaitkan dengan peningkatan resiko obesitas, peningkatan lemak tubuh, dan gangguan program penurunan berat badan. Beliau menambahkan dirinya bersama tim ingin memahami alasannya melalui penelitian ini. Dalam penelitian ini,
Kami bertanya apakah waktu makan penting ketika segala sesuatunya konsisten. Kata penulis utama jurnal yang menulis bersama Prof. Frank Shear dan sekaligus seorang peneliti di program kronobiologi medis, Dina Vujovic. Vujovic, Shear, dan tim mereka mempelajari 16 pasien dengan indeks massa tubuh dalam kisaran kelebihan berat badan atau obesitas. Setiap peserta menyelesaikan 2 protokol laboratorium. Protokol pertama adalah pasien-pasien tersebut dijadwalkan secara ketat untuk makan malam lebih awal, yaitu sekitar sore hari atau pukul 4-5 sore. Sedangkan protokol kedua adalah pasien-pasien tersebut dijadwalkan makan malam terlambat sekitar 4 jam dari sore hari atau sekitar pukul 8-9 malam dengan porsi makanan yang sama. Dalam 2-3 minggu terakhir sebelum memulai protokol tersebut, para peserta menjaga jam tidur dan jam bangun mereka agar tetap sama. Dan 3 hari terakhir sebelum memasuki laboratorium, mereka secara ketat mengikuti pola makan dan jadwal makan yang sama di rumah. Di dalam lab, peserta secara rutin mendokumentasikan rasa lapar dan nafsu makan mereka, memberikan sedikit sampel darah setiap hari, dan mengukur suhu tubuh serta pengeluaran energi mereka. Untuk mengukur bagaimana waktu makan mempengaruhi jalur molekuler yang terlibat dalam proses adipogenesis atau bagaimana tubuh menyimpan lemak, maka para peneliti mengumpulkan sampel jaringan adiposa dari sebagian peserta selama pengujian laboratorium pada protokol makan malam lebih awal atau makan malam terlambat, untuk perbandingan pola gen antara 2 waktu makan tersebut. Hasilnya sangatlah mengejutkan. Makan malam terlambat memiliki pengaruh besar terhadap rasa lapar dan hormon pengatur nafsu makan yaitu leptin dan grelin, yang mempengaruhi dorongan kita untuk makan. Secara khusus, kadar hormon leptin yang menandakan rasa kenyang menurun pada kondisi makan malam terlambat dibandingkan dengan kondisi makan malam lebih awal. Sebaliknya, kadar hormon grelin yang menandakan rasa lapar akan meningkat. Secara sederhana, apabila kita sering makan malam terlambat, maka akan mengganggu hormon nafsu makan yang normal. Kita akan menerima sinyal lapar bukan di waktu tubuh kita memerlukan asupan gizi, atau apabila kita sedang lapar, maka kita akan menerima sinyal lapar yang lebih besar dan membuat kita makan jauh lebih banyak daripada kondisi dengan hormon nafsu makan yang normal, dan pada akhirnya akan menyebabkan kegemukan. Makan malam terlambat juga membuat pembakaran kalori di dalam tubuh menjadi lebih lambat dan mendorong pertumbuhan lemak tubuh. Informasi lainnya juga dikutip dari India Times, bahwa waktu makan malam dapat mempengaruhi level gula darah di dalam tubuh. Terdapat sebuah studi yang dilakukan oleh sejumlah peneliti di mana studi tersebut mengamati 845 orang dewasa di Spanyol. Masing-masing peserta tersebut diminta berpuasa selama 8 jam dan kemudian untuk 2 malam selanjutnya makan malam lebih awal dan makan malam terlambat berdasarkan waktu tidur mereka. Para peneliti juga melihat kode genetik masing-masing peserta dalam gen reseptor 1B melatonin, yaitu hormon yang dilepaskan pada malam hari untuk membantu mengendalikan siklus tidur dan bangun. Mengapa para peneliti tersebut konsen dengan kode genetik ini? Hal ini disebabkan penelitian yang dilakukan sebelumnya menemukan bahwa varian gen melatonin 1B berkaitan dengan peningkatan kadar diabetes tipe 2. Para peneliti mensimulasikan waktu makan malam lebih awal dan makan malam terlambat dengan memberikan minuman yang mengandung glukosa dan membandingkan pengaruhnya terhadap kontrol gula darah selama 2 jam. Mereka juga melihat perbedaan antara individu yang merupakan pembawa atau bukan pembawa varian genetik pada reseptor melatonin. Para peneliti menemukan bahwa kadar melatonin di dalam darah partisipan 2,5 kali lebih tinggi setelah makan malam terlambat. Waktu makan malam yang terlambat juga menyebabkan kadar insulin lebih rendah dan kadar gula darah lebih tinggi. Hormon insulin sendiri adalah hormon yang membantu penyerapan glukosa dalam sel-sel tubuh untuk mengendalikan kadar gula darah. Peserta dengan melatonin 1B memiliki kadar gula darah yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak memiliki varian genetik tersebut apabila mereka makan malam terlambat. Kami menemukan bahwa makan malam terlambat mengganggu kontrol gula darah seluruh partisipan. Selain itu, kontrol glukosa yang terganggu sebagian besar terlihat pada pembawa varian risiko genetik, ungkap penulis jurnal senior sekaligus seorang profesor fisiologi dan nutrisi Departemen Fisiologi di University of Murcia. Informasi lain juga dikutip dari Sylvie Agrawal, dokter pengobatan keluarga tersertifikasi dan responden garis depan COVID-19 di Georgetown University Hospital.
Makan malam tepat sebelum tidur akan mengganggu kenyenyakan tidur. Hal ini disebabkan makan mengharuskan kita untuk memanfaatkan banyak proses metabolisme dan energi untuk membantu proses pencernaan. Makan larut malam dan langsung tidur setelahnya dapat menyebabkan mulas dan gangguan pencernaan. Hal tersebut juga dapat memperlambat metabolisme kita atau mempengaruhi tubuh kita untuk mengubah makanan menjadi energi, ungkap Dr. Agrawal. Jadi, apakah lebih baik kita melewatkan makan malam apabila kita sampai rumah malam hari? Diana Glover, seorang ahli diet tersertifikasi spesialisasi dalam gangguan pesta makan dan pendiri Taste with Tia, mengatakan bahwa makan malam lebih baik ketimbang tidak makan sama sekali. Jika kita melewatkan makan malam, kita akan menemukan bahwa tubuh ingin mengganti kalori yang hilang keesokan harinya dengan jumlah yang lebih banyak. Apabila makan malam terlambat harus dilakukan, Dr. Agrawal merekomendasikan makanan dengan tinggi serat dan protein tanpa lemak lebih baik daripada makanan tinggi gula, tinggi karbohidrat, dan tinggi lemak. Ini karena tubuh kita mencerna secara berbeda di malam hari yang berpotensi menyebabkan perubahan fungsi insulin dan penyimpanan lemak. Lalu, kapan sih waktu yang ideal untuk makan malam? Informasi dari healthyline.com menyatakan bahwa jawaban dari pertanyaan mengenai waktu ideal untuk makan malam tergantung pada tujuan atau kondisi medis pribadi seseorang. Yang pertama, apabila seseorang yang bertujuan untuk menurunkan berat badan, waktu terbaik untuk makan malam adalah sebelum matahari terbenam. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah total kalori yang kita makan. Beberapa penelitian menyarankan bahwa waktu terakhir makan adalah sebelum tubuh melepaskan melatonin dan bersiap untuk tidur. Dalam fase ini, otak mulai melepaskan melatonin di malam hari sebagai respon terhadap cahaya terang dan gelap. Satu studi yang dilakukan di tahun 2017 menemukan bahwa makan di malam hari ketika otak kita bersiap untuk tidur, maka akan terjadi peningkatan lemak tubuh dan berakibat obesitas. Studi lainnya dilakukan di tahun 2013 yang meliputi wanita dengan obesitas. Mereka diminta untuk mengkonsumsi makanan yang bertujuan untuk menurunkan berat badan selama 3 bulan. Studi tersebut menemukan bahwa meskipun mereka memiliki asupan kalori harian yang sama, wanita yang makan banyak kalori saat sarapan kehilangan berat badan 2,5 kali lebih banyak daripada mereka yang makan banyak saat makan malam terlambat. Yang kedua, apabila seseorang memiliki penyakit asam lambung atau gastroesophageal reflux disease atau disingkat GERD, yaitu kondisi penyakit di mana asam lambung mengalir kembali ke kerongkongan yang menyebabkan sensasi panas. Maka, waktu yang terbaik untuk makan malam menurut studi 2005 adalah 3 jam sebelum berbaring dan bersiap untuk tidur. Hal ini memungkinkan tubuh kita untuk sepenuhnya mencerna makanan dan mengurangi resiko asam lambung yang naik ke kerongkongan yang terjadi di malam hari. Oke ID friends, cukup sekian informasi kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman atau keluarga. See you on the next video. Bye-bye.